Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Ratna Witasari, mahasiswa Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan NPM 2214071106 dengan kelas Tab B. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem motor dua langkah yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Talaumbanua STP MSc. Oke, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama ada definisi motor bensin dua langkah, yang kedua ada sejarah sistem kerja mesin dua langkah, komponen, prinsip kerja, keunggulan dan kekurangan, dan contoh penerapan motor dua langkah ini dalam motor lain. Dalam definisinya sendiri, mesin dua tak merupakan mesin yang mempunyai dua langkah kerja dalam siklusnya. Mesin dua tak atau mesin dua langkah ini adalah mesin yang banyak diproduksi oleh pabrikan karena konstruksinya yang sederhana yang menjadikan biaya produksinya minim. Mesin dua tak juga memiliki tujuan untuk menghasilkan daya dengan cara mengubah energi kimia berupa bahan bakar cair menjadi energi mekanik yang tersalurkan menuju ke crankshaft dan komponen lainnya sebelum disalurkan ke roda kendaraan. Jadi mesin dua tak ini disebut dua tak atau dua langkah karena memiliki dua langkah. Yang kedua tentang sejarah mesin dua tak. Walau mesin ini banyak diproduksi dan banyak diminati masyarakat, tetapi sejarah mesin dua tak ini sangat minim ditemui. Sejarah singkat yang saya temui yaitu mesin dua tak atau dua langkah ditemukan oleh penemu asal Jerman. Penemu ini menemukan mesin ini pada tahun 1881. Namun saat pertama kali ditemukan, penerapan mesin ini masih terbatas. Selanjutnya terdapat komponen mesin dua tak. Komponen mesin dua tak terdiri dari 9 atau beberapa, yaitu yang pertama ada kepala silinder, yang kedua ada blok silinder, yang ketiga ada combustion chamber atau yang disebut dengan ruang pembakaran, yang ketiga ada piston, yang keempat crankcase atau kotak engkol, yang keenam ada poros engkol, yang ketujuh spark plug atau disebut busi, terus intake port, exhaust port, dan transfer port. Mesin-mesin ini komponen mesin dua tak ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama dari kepala silinder. Kepala silinder ini bertanggung jawab untuk mengompresi campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar ini. Ini dilakukan saat piston bergerak ke atas di dalam siklus kompresi. Kepala silinder juga memiliki ruang bakar di dalamnya, di mana bahan bakar yang terkompresi terbakar. Proses pembakaran ini menghasilkan tenaga yang mendorong piston ke bawah. Setelah proses pembakaran selesai, kepala silinder memungkinkan gas buang untuk keluar dari ruang bakar ke saluran knalpot. Pada motor dua tak atau dua langkah dengan sistem penyemprotan langsung, kepala silinder ini juga dapat memiliki saluran untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Selanjutnya, komponen blok silinder memiliki fungsi atau menciptakan ruang bakar di mana campuran udara dan bahan bakar dikompresi dan dibakar. Ini adalah tempat di mana tenaga yang menggerakkan motor dihasilkan. Blok silinder ini menahan piston dengan sempurna, sehingga memungkinkan piston untuk bergerak naik dan turun dalam siklus yang tepat. Ini membantu mencegah kebocoran gas buang dan kompresi dari ruang bakar. Blok silinder juga memiliki saluran-saluran untuk masuknya campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar, serta saluran-saluran untuk mengalirkan gas buang keluar. Ini penting untuk proses penyedotan dan pemompaan yang efisien pada motor dua langkah atau dua tak. Blok silinder juga sering memiliki saluran-saluran pendinginan yang memungkinkan cairan pendingin
pendingin ini biasanya air atau campuran air-air dan air khusus mengalir melalui blok silinder untuk menjaga suhu mesin dalam batas yang aman. Beberapa motor 2 tak atau 2 langkah juga memiliki komponen penyaringan udara yang terhubung ke blok silinder, memastikan udara yang masuk ke ruang bakar bersih dari kotoran dan debu. Selanjutnya, combustion chamber atau yang disebut dengan ruang pembakaran. Ruang pembakaran adalah tempat di mana campuran udara dan bahan bakar yang sudah dikompresi oleh piston terbakar. Proses ini menghasilkan panas dan tekanan yang mendorong piston ke bawah, sehingga menghasilkan tenaga yang menggerakkan motor. Ruang pembakaran juga berisi komponen seperti busi atau yang disebut dengan spark plug atau sistem pematikan api lainnya, yang memicu api yang membakar campuran udara dan bahan bakar secara tepat pada saat yang benar dalam siklus kerja mesin. Desain dan bentuk combustion chamber atau ruang pembakaran dapat mempengaruhi efisiensi pembakaran. Struktur ruang bakar yang baik dapat membantu mencapai pembakaran yang lebih efisien, menghasilkan tenaga lebih banyak dari setiap siklus kerjanya. Ruang pembakaran atau combustion chamber juga harus dirancang untuk menciptakan penyegalan yang baik secara saat piston berada dalam posisi atasnya. Ini untuk mencegah kebocoran gas buang atau kompresi yang dapat mengurangi kinerja mesin. Setelah pembakaran selesai, ruang pembakaran atau combustion chamber ini memungkinkan gas buang untuk keluar dari mesin melalui saluran knalpot. Selanjutnya ada piston. Piston ini bergerak naik dalam silinder untuk mengompresi campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Sistem ini adalah di mana tahap ini disebut tahap pertama dalam siklus kerja motor 2 tak atau 2 langkah yang memadatkan campuran sebelum pembakaran. Setelah kompresi selesai, piston bergerak turun secara tiba-tiba karena percikan api dalam ruang bakar yang menghasilkan tenaga yang mendorong piston ke bawah. Piston sendiri juga memiliki peran dalam menggerakkan campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar melalui saluran pemasukan. Saat piston bergerak turun, piston ini mendorong gas buang keluar melalui saluran knalpot. Piston dirancang untuk pas dan sempurna dalam silinder yang menciptakan penyegalan yang baik. Penyegalan ini penting untuk mencegah kebocoran gas buang dan kompresi selama siklus kerja motor. Piston juga terhubung ke poros engkol melalui batang piston. Gerakan naik turun piston diubah menjadi gerakan rotasi poros engkol yang akhirnya menggerakkan roda belakang atau roda penggerak pada motor. Jadi, piston adalah komponen kunci dalam motor 2 tak atau 2 langkah yang mengambil peran penting dalam proses kompresi pembakaran, pemompaan, penyegelan, dan mengubah gerakan linier menjadi gerakan rotasi untuk menghasilkan tenaga yang digunakan untuk menggerakkan motor. Selanjutnya ada crankcase. Crankcase adalah tempat di mana oli mesin disimpan. Oli ini berfungsi untuk melumasi berbagai komponen mesin seperti poros engkol, piston, dan bantalan sehingga mengurangi gesekan dan kausan yang kelebihan. Crankcase ini berfungsi melindungi poros engkol yang merupakan komponen kunci dalam motor. Poros engkol mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan rotasi yang digunakan untuk menggerakkan roda motor. Crankcase juga melindungi proses engkol dari elemen luar dan menjaga lingkungan yang bersih untuk menjaga kinerja yang baik.
Crankcase juga memiliki peran dalam penyegalan ruang bakar yang membantu mencegah kebocoran, campuran udara dan bahan bakar, serta gas buang ke crankcase yang mengurangi efisiensi kinerja motor. Beberapa motor 2 tak atau 2 langkah juga memiliki pendingin cairan yang mengalir melalui crankcase untuk menjaga suhu mesin dalam batas yang aman, untuk membantu mencegah overheating dan menjaga suhu operasi yang optimal. Crankcase juga memiliki sistem pemisahan minyak dan udara yang membantu memisahkan uap oli dari gas buang dan mengembalikannya ke sistem pelumasan mesin untuk meminimalkan emisi polusi. Selanjutnya ada poros engkol. Poros engkol ini mengubah gerakan naik turun linear piston menjadi gerakan rotasi. Ketika piston bergerak, naik dan turun dalam siklus kerja mesin, poros engkol ini mengonversi gerakan ini menjadi gerakan putaran yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda motor. Poros engkol adalah komponen kunci yang mentransfer tenaga yang dihasilkan dari pembakaran, berarti pembakaran campuran udara dan bahan bakar ke roda motor. Ini bisa diartikan bahwa proses engkol adalah penggerakan utama yang menggerakkan sepeda motor atau kendaraan bermotor lainnya. Poros engkol juga berperan dalam menyimpan energi ketika piston bergerak turun selama fase pembakaran dan menghasilkan tenaga poros engkol berputar dan menyimpan energi kinetik dalam putarannya. Energi ini kemudian dilepaskan secara bertahap selama siklus kerja mesin untuk menjaga gerakan yang konsisten. Poros engkol juga terkait dengan pengaturan interval pembakaran dalam motor 2 tak atau 2 langkah ini, menentukan kapan pembakaran campuran udara dan bahan bakar harus terjadi sesuai dengan posisi piston dan siklus kerjanya. Selanjutnya ada spark plug atau busi. Busi sendiri adalah komponen yang bertanggung jawab untuk memicu api yang membakar campuran udara dan bahan bakar dalam ruang bakar motor. Saat busi dan bahan bakar dalam ruang bakar motor, saat busi memecahkan percikan listrik pada waktu yang tepat, campuran tersebut terbakar. Ini memicu proses pembakaran yang menghasilkan tenaga untuk menggerakkan motor. Busi berperan penting dalam pengaturan waktu pembakaran yang tepat. Busi harus menyala waktu pembakaran menyala pada saat yang benar dalam siklus kerja mesin. Saat campuran udara terbakar, memicu proses pembakaran yang menghasilkan tenaga untuk menggerakkan motor. Busi memiliki peran penting dalam pengaturan waktu pembakaran yang tepat. Busi harus menyala pada saat yang benar dalam siklus kerja mesin. Saat campuran udara dan bahan bakar sudah terkompresi oleh piston, ini penting untuk mencapai pembakaran efisien dan menghasilkan tenaga yang maksimal. Busi yang berfungsi dengan baik membantu mencapai pembakaran lebih efisien. Ini berarti bahwa bahan bakar terbakar dengan baik menghasilkan lebih sedikit emisi berbahaya dan mengoptimalkan kinerja mesin. Busi modern juga dirancang untuk membantu mengendalikan emisi gas buang dan dengan memastikan pembakaran yang lengkap dan efisien yang membantu memenuhi standar emisi lingkungan yang lebih ketat. Yang terakhir ada intake port, EcoSport, dan Comfort port.
Fungsi intake port sendiri untuk memasukkan campuran udara bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin. Ketika piston turun pada langkah intake port terbuka sehingga campuran udara bahan bakar dapat mengalir ke dalam silinder. Yang kedua ada exhaust port. Exhaust port memiliki fungsi untuk mengeluarkan gas buang hasil pembakaran dari dalam silinder mesin. Ketika piston naik pada langkah exhaust port terbuka memungkinkan gas buang untuk dikeluarkan ke lingkungan. Yang terakhir ada transfer port. Transfer port ini memiliki fungsi untuk mengalirkan campuran udara bahan bakar dari crankcase ke dalam silinder. Ketika piston bergerak, transfer port terbuka sehingga campuran tersebut dapat masuk ke dalam silinder. Kombinasi dari ketiga port ini memungkinkan mesin dua tak atau dua langkah untuk menciptakan siklus pembakaran yang efisien dan baik. Selanjutnya untuk prinsip kerja motor dua tak atau dua langkah. Untuk prinsip kerja motor dua tak ini terdiri dari dua siklus, yaitu langkah kompresi dan usaha. Yang kedua ada langkah pembakaran dan buang. Dilihat dari gambar ini, siklus dua tak pada mesin dua tak terdapat dua saluran, yaitu saluran intake di sini dan saluran exhaust di sini. Ketika piston bergerak ke atas dinding, piston menutup saluran exhaust ini. Dan di saat yang sama terjadi pembesaran volume ruang bakar bawah yang bawah piston akibat campuran bensin, dan akibatnya campuran udara dan bensin juga masuk ke sini. Saat ruang bawah sudah dipenuhi bensin dan campuran udara, ketika piston bergerak ke bawah, campuran udara di ruang bawah piston terdorong ke ruang atas piston melalui transport. Ini lewat sini. Hingga saat ini ruangan piston ini sudah dipenuhi campuran bensin dan udara. Ketika piston kembali bergerak ke atas, terjadi kompresi atau penekanan di sini. Kompresi penekanannya dari campuran udara dan bensin. Kompresi ini bertujuan untuk menaikkan tekanan dan temperatur campuran supaya lebih mudah terbakar, dan energi potensialnya juga lebih besar. Di saat yang sama, terjadi perbesaran volume di ruang bawah piston ini. Dan saluran intake ini terbuka, serta exhaust ini tertutup oleh piston. Sehingga campuran udara dan bensin terhisap ke dalam ruang piston lewat sini. Dengan kata lain, ini adalah langkah satu yang terdiri dari langkah hisap dan kompresi. Selanjutnya untuk langkah yang kedua mesin dua tak atau dua langkah, itu ada langkah pembakaran dan langkah buang. Di gambar ini, busi menyala hingga campuran udara yang sudah dikompresi di ruang atas piston ini terbakar. Campuran udara dan bensin ini terbakar dan menghasilkan daya ekspansi yang mengakibatkan piston ini turun.
saat piston bergerak ke bawah ke sini, bawah. Piston menutup saluran intake atau saluran masuknya campuran udara dan bensin. Di saat yang sama, saluran exhaust terbuka dan campuran udara dan bensin ini mentransfer atau mendorong keluar gas-gas sisa pembakarannya melalui exhaust port dan disalurkan ke knalpot. Langkah ini terus berulang dari pembakaran terjadi, piston bergerak turun, lalu pembuangan keluar, sisa pembakaran keluar lewat exhaust port dan memutar lagi ke transfer port. Ini adalah langkah 2 yang terdiri dari langkah pembakaran dan langkah buang, lalu kembali lagi ke langkah 1 dan siklusnya terus berulang. Jadi prinsip kerja mesin 2 tak ini siklusnya mempunyai dua gerak piston naik turun dari titik mati bawah ke titik mati atas dan titik mati atas ke titik mati bawah, dan dibolak-balik dengan putaran poros engkol, satu putaran poros engkol. Nah, jadi pada prinsip motor 2 tak ini hanya selangkah. Pertama, dari langkah titik mati bawah ke langkah titik mati atas yang disebut dengan langkah kompresi dan usaha. Dan langkah yang kedua, putaran kedua dari titik mati atas ke titik mati bawah. Ini adalah langkah usaha dan langkah buang. Nah, untuk selanjutnya tentang motor 2 tak menggunakan oli samping. Disebut sistem pelumasan sekunder. Oli ini akan khusus untuk melumasi silinder dan purge engkol untuk menjangkau area tersebut. Oli samping bekerja dengan mencampurkan oli ke dalam aliran udara intake. Berbeda dengan mesin 4 tak, mesin 2 tak ini menggunakan oli samping yang fungsinya sebagai pelumas mesin sendiri. Dalam mesin ini ada sistem pelumas sekunder atau yang disebut dengan oli samping. Nah, oli ini akan fokus untuk melumasi silinder dan poros engkol. Oli ini menjangkau area silinder dan poros engkol dengan mencampurkan oli ke dalam aliran udara intake. Jadi, tangki oli samping akan terhubung dengan pompa yang letaknya di sisi pompa. Pompa terhubung dengan poros engkol mesin, sehingga debit pompa airnya dipengaruhi oleh kecepatan mesin dan kemana arah pompanya. Pompa sendiri terhubung dengan poros engkol mesin, sehingga debit pompa airnya dipengaruhi oleh kecepatan mesin dan kemana arah pompanya. Pompa akan memompa oli samping dari tangki oli samping ke intake manifold. Nah, tepat sebelum memasuki ruang engkol ada selang yang berguna untuk mengeluarkan tetesan oli samping sehingga kode samping bisa ikut terisap bersama campuran udara dan bensin. Jadi yang tersisa itu masuk ke ruang engkol. Untuk udara dan bensin oli samping, ketika campuran ini bergerak ke ruang engkol, ini bisa melumasi bagian poros engkol sekaligus silindernya. Mesin 2 tak atau 2 langkah memiliki oli samping dan tidak langsung memakai oli mesin. Kenapa? Karena kegentaran antara oli mesin dan oli samping dibuat lebih encer. Kenapa? Supaya oli ini tercampur dengan aliran udara, sementara pada mesin juga akan memasi bagian transmisi. Jadi, mesin 2 tak ini memerlukan 2 oli, yaitu oli mesin dan oli samping. Nah, jika oli terlalu encer, maka mesin akan berbunyi kasar. Nah, jadi mesin 2 tak ini memerlukan oli samping untuk melumasi area-area yang harus dijangkau yang tidak bisa dijangkau oleh oli mesin. Selanjutnya, motor 2 tak atau 2 langkah juga memiliki keunggulan dan kekurangan. Dari keunggulannya, yang pertama ada peralatan yang sederhana. Kenapa?
karena mesin ini lebih sedikit komponen dan konstruksinya yang sangat sederhana. Untuk yang kedua, memiliki performa yang tinggi. Kenapa? Karena hanya memiliki dua siklus yang sederhana. Jadi, motor dua tak ini memiliki konstruksi yang sederhana dan mengakibatkan mempunyai performa yang tinggi. Terus yang terakhir ada biaya produksi yang rendah. Mesin dua tak selain mempunyai kelebihan, juga memiliki kekurangan. Yang pertama ada konsumsi bahan bakar yang lebih mampus atau kurang efisien. Hal ini terjadi karena pada konsep mesin dua tak memiliki sistem intake dan exhaust tanpa katup dan hampir terbuka secara bersamaan yang mengakibatkan sebagian bahan bakar akan sedikit terbuang saat proses dinding piston melewati kedua port tersebut. Yang kedua, tidak ramah lingkungan. Masalah ini bisa ditangani dengan cara penggunaan direct injection. Namun, karena hanya menggunakan dua langkah, mesin ini masih harus dikembangkan lagi seperti mesin 4 tak. Yang ketiga, ada sistem pelumasan yang kurang baik. Kekurangan ini terjadi karena pada mesin 2 tak atau 2 langkah, sistem pelumasannya masih bergantung dengan suplai udara beserta bahan bakar yang masuk ke dalam crankcase. Ini juga bisa ditanggulangi, tapi dengan cara memompa pelumas langsung menuju bantalan dan juga melakukan hard submerging pada moving part. Seperti contohnya, pada lapisan nanokeramik yang dipadatkan oleh mesin 2 tak injection yang memungkinkan mesin dapat bekerja secara maksimal dan meminimalisir gesekan dengan suplai oli yang sangat minim. Terus yang keempat, ada torsi yang kurang baik pada RPM rendah. Nah, ini membuat motor dengan konfigurasi 2 tak atau 2 langkah kurang nyaman saat digunakan. Terus yang terakhir ada mudah overheat atau mudah cepat panas. Selanjutnya, untuk contoh pemakaian mesin motor 2 tak, saya mendapat beberapa contoh pemakaian mesin 2 ini pada beberapa motor, yaitu pada motor Honda NSR, kedua ada Yamaha RX King, dan yang ketiga ada Aprilia RS125. Kenapa motor ini menggunakan mesin motor 2 tak? Karena mesin motor 2 tak memiliki performa yang tinggi sehingga mudah untuk dipergunakan pada motor-motor ini dan memiliki efisien yang tinggi atau mudah cepat digunakan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi mesin 2 tak atau sistem 2 tak atau 2 langkah. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.